Halo sobat pembelajar semuanya, apa kabar? Kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran yang kali ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan hewan. Nah, bagaimana pembahasannya? Mari kita simak bersama-sama. Perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan ada dua jenis, yaitu yang pertama perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Yang kedua, perkembangbiakan hewan secara generatif. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif terjadi tanpa peleburan sel kelamin jantan dan betina. Perkembangbiakan vegetatif biasanya terjadi pada hewan tingkat rendah atau tidak bertulang belakang. Sementara perkembangbiakan generatif sering dinamai sebagai perkembangbiakan secara kawin, di mana sel kelamin jantan atau spermatozoid bertemu dengan sel kelamin betina atau sel telur untuk menghasilkan keturunan baru atau individu baru. Perkembangbiakan generatif dibagi menjadi tiga jenis, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Jadi dari penjelasan ini kita juga bisa mengetahui bahwa tujuan hewan berkembang biak adalah untuk melestarikan jenisnya. Kita akan lihat yang pertama, perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan secara generatif atau perkembangbiakan hewan secara kawin. Pengelompokan perkembangbiakan generatif berdasarkan tempat terjadinya pembuahan ada dua jenis, yaitu yang pertama fertilisasi internal, yaitu hewan yang pembuahannya terjadi di dalam tubuh hewan betina. Pembuahan di dalam tubuh terutama terjadi pada kelompok reptilia atau hewan melata, unggas, dan mamalia atau hewan menyusui. Contohnya ayam dan burung. Kalian bisa menemukan contoh yang lebih banyak lagi dari perkembangbiakan hewan generatif yang fertilisasinya secara internal atau pembuahannya terjadi di dalam tubuh hewan betina. Yang kedua adalah fertilisasi eksternal. Hewan yang pembuahannya terjadi di luar tubuh betina. Pembuahan di luar tubuh terjadi karena penggabungan sel telur dan sperma terjadi di luar tubuh induknya. Contohnya hewannya adalah katak dan ikan. Yang kedua, kita akan melihat perkembangbiakan secara vegetatif atau perkembangbiakan hewan secara tidak kawin. Yang pertama adalah dengan cara membelah diri atau fragmentasi. Hewan yang bersel tunggal berkembang biak dengan cara membelah diri, tidak dengan cara kawin. Pembelahan pertama kali terjadi pada inti sel, kemudian bagian tubuh lain ikut membelah. Pembelahan ini menghasilkan dua sel yang kembar. Tiap sel hasil pembelahan menjadi individu baru yang dapat tumbuh dan berkembang biak. Contohnya amuba, cacing planaria, bintang laut, dan lain-lain. Nah, sekarang kita lihat di sini adalah contoh perkembangbiakan hewan bersel satu atau amuba. Nah, diawali bahwa hewan ini memiliki satu buah sel. Nah, itu yang ini pada gambar yang pertama, awalnya adalah satu buah sel. Kemudian sel inti ini kemudian membelah. Jadi pembelahan dimulai dari sel inti, kemudian menjadi dua buah sel inti yang kembar atau sel kembar. Dari pembelahan ini kemudian diikuti oleh pembelahan bagian yang lainnya, sehingga pada akhirnya terbentuklah dua individu yang berasal dari satu sel. Itu cara hewan berkembang biak dengan fragmentasi. Selain amuba, juga di sini ada contoh cacing planaria, di mana di sini jelas terlihat
bagian tubuh cacing yang terbelah akan membentuk jaringan baru sehingga tumbuh menjadi individu baru. Nah, di sini bagian atas dari cacing ini kemudian juga berbentuk menjadi individu baru. Begitu juga di sini bagian yang bawah ketika terpisah dari bagian yang pertama akan juga membentuk individu yang baru. Nah, itu perkembangbiakan hewan secara vegetatif dengan cara membelah diri. Yang berikutnya, perkembangbiakan hewan secara vegetatif yaitu dengan tunas. Perkembangbiakan dengan cara pembentukan tunas antara lain terjadi pada hidra. Hidra merupakan hewan yang tidak bertulang belakang. Hidra hidup pada air tawar. Pada tubuh hidra dewasa akan muncul tonjolan. Tonjolan tersebut akan terus tumbuh dan membesar. Kemudian akan terbentuk mulut dan lengan atau tentakel. Tunas yang belum dewasa ini mendapatkan makanan dari tubuh induknya. Ketika setelah cukup besar, tunas itu akan terlepas dari tubuh induknya. Tunas yang terlepas akan tumbuh dan berkembang menjadi individu baru. Baik, itu pembahasan kita pada kesempatan kali ini tentang perkembangbiakan hewan. Jadi untuk perkembangbiakan hewan ada dua macam, yaitu perkembangbiakan secara vegetatif dan perkembangbiakan secara generatif. Nah, dengan kata lain, perkembangbiakan secara generatif adalah perkembangbiakan hewan dengan cara kawin. Dan perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan hewan secara tidak kawin. Kita akan bertemu lagi dalam video pembelajaran selanjutnya, melanjutkan materi ini, dan semoga materi ini bisa dipahami dengan jelas. Sampai jumpa di video selanjutnya.